Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Masih melanjutkan materi pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang listrik statis. Hari ini kita akan belajar tentang materi kuat medan listrik, ya, di mana harapannya setelah belajar ini kalian dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terkait dengan kuat medan listrik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan kuat medan listrik? Ya, kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E, ya. E besar, satuannya dalam Newton per Coulomb, ya. Apa pengertiannya? Kuat medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau yang kemarin kita pelajari adalah gaya Coulomb, ya. Medan listrik adalah besaran vektor, sehingga selain memiliki besar atau nilai, medan listrik juga memiliki arah, ya. Sama seperti gaya Coulomb pun termasuk besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor, maka tanda negatif positif muatan itu tidak usah dimasukkan dalam perhitungan, ya. Jadi, ketika nanti memasukkan nilai muatan ke dalam rumus, maka yang dimasukkan nilainya saja, sementara untuk tanda positif negatifnya tidak perlu kalian masukkan, ya. Medan listrik itu punya arah. Nah, bagaimana cara menentukan arah medan listrik? Yang pertama, arah medan listrik menjauhi muatan positif, ya, ke segala arah. Yang kedua, menuju muatan negatif, ya, dari segala arah. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini, ya. Kalau ada muatan positif begitu, maka arah medan listriknya keluar dari muatan positif, ya, menjauhi muatan positif dan ke segala arah. Tapi untuk muatan negatif, dia akan menuju muatan negatif. Dari manapun arahnya, dia akan selalu menuju muatan negatif begitu. Nah, bagaimana nanti detailnya akan saya jelaskan ketika kita masuk ke contoh soal, ya. Kita next dulu. Kuat medan listrik yang dialami sebuah muatan uji, ya. Nah, perhatikan gambar. Jadi di sini ada sebuah muatan begitu. Muatannya kita sebut dengan muatan sumber. Kemudian di sekitar muatan sumber ini kita letakkan sebuah muatan uji yang jaraknya R dari muatan sumber. Sebuah muatan uji diletakkan di sekitar muatan sumber pada jarak R. Maka muatan uji tersebut akan mengalami medan listrik yang besarnya dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Jadi medan listrik itu sama dengan gaya Coulomb dibagi muatan uji, ya. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, gaya Coulomb di sini muatannya ada muatan sumber sama muatan uji, berarti bisa kita rubah gaya Coulomb-nya menjadi K dikali muatan sumber dikali muatan uji dibagi R kuadrat, ya. Dibagi muatan uji. Sehingga muatan uji dengan muatan uji ini bisa dicoret, ya. Maka ketemulah rumusnya. Nah, E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, ya. Jadi untuk rumus menghitung medan listrik yang dialami sebuah muatan uji, besar muatan ujinya tidak perlu dilihat, ya. Yang dilihat hanya berapa jarak muatan uji tersebut terhadap muatan sumber dan berapa besar muatan sumbernya, ya. Makanya dirumuskan ini. Jadi yang kalian hafal tuh yang ini. Nah, K dikali Q dibagi R kuadrat. Keterangan rumus, E itu adalah kuat medan listrik yang dialami muatan uji, satuannya dalam Newton per Coulomb. Kemudian Q adalah muatan sumber yang ada di sekitar muatan uji, ya, satuannya dalam Coulomb. Nanti kalau dalam mikro tolong dirubah ke Coulomb dulu. R adalah jarak muatan uji dari muatan sumber, satuannya meter. Sementara K sama, ya, tetapan. Nah, ini untuk menghitung medan listrik yang dialami muatan uji. Bagaimana menghitung medan listrik yang dialami sebuah titik? Nah, ini rumusnya sama saja, ya.
Untuk menentukan besar kuat medan listrik yang dialami sebuah titik yang berada di sekitar muatan sumber, maka bisa menggunakan rumus kuat medan listrik yang dialami muatan uji. Nah, jadi rumusnya sama saja. Nah, yang dilihat berapa jarak titiknya dari muatan sumbernya, R-nya ya, kemudian berapa muatan sumbernya. Nah, ini harus bisa menggambarkan arah. Nah, tadi ingat bahwa muatan positif itu medannya selalu keluar ya. Jadi ada ke atas, kemudian ke bawah. Nah, ini intinya ke segala arah. Nah, bagaimana dengan titik A? Titik A ya tinggal digambar lurus aja. Nah, ke sana. Otomatis dari titik A dia juga menjauhi. Nah, ini yang disebut dengan arah medannya ya. Jadi medan di titik A itu karena di sini muatan sumbernya muatan positif, maka arah medan di titik A menjauhi muatannya ya. Nah, keterangan rumusnya sama. E sama dengan kuat medan listrik yang dialami titik yang ditanya. Kemudian Q adalah muatan sumber yang ada di sekitar titik yang ditanya. R itu jarak titiknya. Kemudian K sama tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, menentukan medan listrik yang dialami sebuah titik. Ya. Nah, tadi muatan sumbernya 1 ya. Sekarang muatan sumbernya ada 2 bahkan bisa saja lebih. Nah, oleh muatan segaris, oleh muatan tidak segaris. Jadi intinya belajar medan listrik sama saja seperti belajar gaya Coulomb kemarin. Ada muatan yang segaris, ada muatan yang tidak segaris ya. Kalau kemarin gaya Coulomb menentukan gaya Coulomb oleh muatan segaris atau menentukan gaya Coulomb oleh muatan tidak segaris. Nah, kalau medan listrik menentukan medan listrik oleh muatan segaris dan menentukan medan listrik oleh muatan tidak segaris. Bagaimana caranya? Ini yang pertama, tentukan dulu arah medan listrik yang dialami titik tersebut dari masing-masing muatan. Kemudian yang kedua, hitung besar medan listrik oleh masing-masing muatan menggunakan rumus tadi ya, bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, yang ketiga, baru menghitung resultannya menggunakan metode vektor begitu. Nah, ini perhatikan ya. Ada sebuah titik di titik A misalnya. Pertanyaannya adalah medan listrik di titik A. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya, bahwa di sekitar titik A ini ada 2 buah muatan. Ya. Ada muatan pertama, muatan 1, dan ada muatan 2. Nah, muatan 1, muatan positif. Ya. Berarti arah medan oleh muatan 1, kan ini keluar ya. Nah, ini ke sana. Ya, berarti untuk medan 1 dia menjauhi ya. Ini E1. Nah, sementara untuk arah oleh Q2 karena dia positif maka keluar juga. Nah, gini. Ya, jadi oleh muatan 2 juga menjauhi muatannya ya. Karena dia positif. Ini E2. Ya. Kalau kita gambarkan ulang di bawah begini. Jadi ini ada titik A-nya. Oleh muatan 1 arahnya ke kanan. Oleh muatan 2 arahnya ke kiri. Nah, maka berlawanan ya. Kalau berlawanan nanti dikurang. Nah, maka dicari dulu nilai E1-nya berapa menggunakan rumus K Q1 per R1 kuadrat. Q2-nya pun sama, K Q2 per R2 kuadrat. Kalau sudah punya masing-masing nilainya, baru masukkan ke rumus E sama dengan E1 dikurang E2 ya. Ini E yang dialami oleh titik A. Bagaimana oleh muatan tidak segaris ya. Jadi perhatikan gambar. Nah, begini. Gambarnya sama masih segitiga ya. Jadi nanti bisa saja bahkan persegi mungkin juga gambarnya. Nah, di sini di sudut siku-sikunya ada titik A. Kemudian di sudut-sudut yang lain ada muatan 1, muatannya positif. Kemudian ada muatan 2 juga positif ya. Pertanyaannya sama, hitung medan listrik di titik A tersebut ya. Nah,
Maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menentukan arah medan. Muatan 1 medannya kemana di titik A, kemudian muatan 2 di titik A juga medannya kemana. Ya, nah kita lihat dulu muatan 1. Muatan 1 di sumbu X, kemudian muatan 2 di sumbu Y ya. Oke, muatan 1 kita lihat muatannya positif, berarti menjauhi muatan ya. Maka di titik A ini dia menjauhi muatannya ke kanan. Ya, ini E1. Bisa dipahami ya, dia menjauhi kalau dia positif. Nah, muatan 2 juga sama, karena dia positif, maka di titik A dia juga menjauhi ke bawah berarti ya. Nah, ini E2. Oke. Kalau sudah bisa menentukan arahnya, kemudian hitung besar masing-masing ya. Hitung E1-nya berapa, hitung E2-nya berapa. Kalau sudah, nah ini kan dia punya sudut ya, ini sudutnya siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu tetanya sama dengan 90 ya. Tapi nanti beda dengan sudut yang di sini sama yang di sini. Nah, ini nggak mungkin 90. Oke, kalau sudah dapat nilai E1 dan E2-nya, maka tinggal kita hitung resultannya ya. Resultan itu yang mana sih? Ini dibikin garis seperti ini dulu. Nah, baru kita tarik garis gini. Nah, ini tanda panah. Nah, ini yang disebut dengan medan listriknya. Ya, seperti gaya kemarin ya. Ini yang disebut dengan medan listriknya. Dihitung dengan rumus. Nah, ini. E sama dengan berapa E1-nya dikuadratkan, kemudian E2 dikuadratkan, ditambah dengan 2 dikali E1 dikali E2 dikali cos theta ya. Karena dia tepat di siku-siku, maka tetanya sama dengan 90. Kalau tetanya 90 derajat, cos 90 kan nilainya 0 ya. Maka yang ini bernilai 0 untuk sudutnya 90. Tapi kalau sudutnya tidak 90, maka harus menggunakan rumus ini. Nah, sehingga rumusnya jika θ sama dengan 90 menjadi, nah ini, E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ya. Sama seperti gaya Coulomb kemarin, F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ya. Oke, nah begini, saya ingin mengajari sedikit bagaimana sih cara atau melukiskan arah medan listrik ya di sebuah titik. Nah, misalnya saya punya muatan segaris begini. Nah, ada muatan A, ada muatan B. Muatan A saya misalkan negatif, muatan B saya misalkan positif. Ya. Nah, kita gambar dulu. Misalnya titiknya titik P. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan medan listrik yang dialami titik P tersebut. Ya. Nah, kita lihat titik A negatif, maka arah medannya menuju negatif ya. Maka yang ini sana ya. Ini menuju negatif. Maka ini E miliknya A gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Sementara yang B, karena yang B itu positif, maka dia menjauhi ya. Maka bukan menuju ke kanan tetapi justru menjauhi itu ke kiri ya. Maka yang B pun arahnya juga ke kiri. Nah, ini miliknya yang B. Nah, kurang lebih di titik P medannya seperti ini ya. Berarti dia searah. Oke, itu yang pertama. Misalnya saya punya lagi segaris juga. Satunya negatif, kemudian satunya negatif. Ini muatan A, ini muatan B. Ya, kita taruh titik P di sini. Kemana arahnya? Untuk muatan A, dia pasti menuju muatan A ya, karena muatan A-nya negatif. Maka ini yang medan oleh A. Nah, muatan B pun sama, negatif juga. Maka dia pasti menuju muatan B. Nah, ini oleh medan oleh B ya. Nah, sehingga di titik P itu dia berlawanan. Kalau yang gambar pertama tadi dia searah, nanti medannya dijumlahkan ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang segaris.
Kalau yang tidak segaris ya, misal punya segitiga siku-siku juga masih. Misalnya ini muatan 1, muatan 2, nah titiknya di samping. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke. Nah, di sini ada sudut ya. Oke. Kita lihat dulu misalnya muatan satunya positif, kemudian muatan 2 juga saya ambil positif ya. Nah, sehingga arah medan di titik P-nya kemana saja? Untuk muatan 1 dilihat, muatan 1 sebelah kiri ya, berarti medannya akan ke sebelah kanan. Kenapa? Karena muatan satunya positif. Sementara untuk muatan 2 di atas ya. Nah, ini ada garis penghubungnya yang miring, sehingga untuk muatan 2 karena dia positif, maka juga menjauhi ya, lurus garisnya. Nah, gini. Nah, ini muatan 2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudut tetanya kan ada nih di sini. Nah, ini sudah digambarkan saja resultannya. Hitung masing-masing nanti ya berapa E1, berapa E2, baru ditarik garis nah untuk menghitung medan di titik P-nya. Ini yang ditanya. EP ya. Tadi rumusnya sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali E1 kali E2 cos ya, cos theta. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Ya, sama halnya nanti misalnya segitiganya segitiga sama sisi, misalnya begitu. Segitiga sama sisi sudutnya berapa? 60 ya, masing-masing sudutnya 60. Nah, gini. Ini misalnya muatan 1, ini muatan 2. Kita ambil yang positif saja. Contoh ya, titik-titiknya di atas. Nah, misalnya tentukan arah medan titik P. Ya sama, untuk muatan 1 menjauhi ya, maka garisnya miring. Nah, ini muatan 1. Ya, dia harus terhubung garisnya antara muatan 1 sama E-nya, lurus. Nah, gitu. Untuk muatan 2 pun sama, ke atas juga, karena positif. Nah, ini E2. Nah, kalau sudah hitung masing-masing ya. Di sini kan ada R1, di sini ada R2. Hitung E-nya masing-masing, baru diresultankan. Nah, ini bikin aja putus-putus begini. Nah, baru dia ke atas resultannya. Nah, ini EP-nya yang ditanya ya. Oke, kurang lebih seperti ini cara melukiskan arah medan listrik di sebuah titik, baik dia muatannya segaris atau muatannya tidak segaris ya. Dipelajari lagi, kita coba ke contoh soal. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Sebuah muatan uji berada sejauh 4 cm dari sebuah muatan sumber yang besarnya 32 mikrokulom. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat, hitung besar medan listrik yang dialami muatan uji tersebut. Maka diketahui di situ R-nya sama dengan 4 cm. Ini kita rubah ke meter. 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian muatannya 32 mikrokulom ya, kita rubah menjadi 32 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian K-nya di situ 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Ditanya berapa besar E-nya. Kita langsung masuk ke rumus ya, bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita masukkan saja 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya 32 kali 10 pangkat negatif 6, baru R-nya 4 kali 10 pangkat negatif 2. Dan ini harus dikuadratkan. Jangan lupa dengan kuadratnya ya. 9 kali 10 pangkat 9, 32 kali 10 pangkat minus 6, dibagi 4 kuadrat itu 16, kali 10 pangkat. Nah, ini kuadratnya dengan pangkat dikalikan 2 kali minus 2 minus 4 ya. Sama dengan, ini bisa kita hitung
Ya, 32 bagi 16 dapatnya 2 ya. Baru 2 dikali dengan 9. 2 kali 9 18. Kali tabungan 9 utang 6, tabungannya sisa 3. Per 10 pangkat min 4. Ya, nah minus 4 dipindah ke atas menjadi positif ya. Jadinya 18 kali 10 pangkat 3 positif 4 kan begini. Maka hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 7 ya, Newton per Coulomb. Kalau dibikin jadi 1,8, maka pangkatnya nambah menjadi 8 ya, Newton per Coulomb. Oke, sampai sini bisa ya. Saya yakin tidak ada kendala untuk soal yang seperti ini. Kita lanjut. Oke, untuk soal berikutnya, menghitung besar medan listrik yang disebabkan oleh dua muatan segaris begitu. Nah, ditulis yang diketahuinya apa saja. Di situ Q1-nya 18 mikro ya. Jadi Q1-nya sama dengan 18 kali 10 minus 6. Kemudian Q2-nya 50 kali 10 minus 6. Jarak pisah antara Q1 dan Q2 itu 8 meter. Kemudian letak titik P dari muatan 1 3 meter. Berarti R1-nya 3. Otomatis R2-nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah menuliskan yang diketahui, maka tahap pertama adalah menentukan arah. Ya. Muatan 1 negatif, muatan 2 positif. Maka titik P oleh muatan 1, karena muatan 1-nya negatif, otomatis medannya menuju muatan 1. Ya, maka ini E1. Nah, muatan 2, karena muatan 2-nya positif, maka medannya menjauhi muatan 2. Berarti bukan ke kanan, tapi ke kiri juga ya. Nah, ini E2. Nah, sehingga kalau kita gambarkan lagi, ini titik P, oleh E2 ke kiri, oleh E1 juga ke kiri ya. Nanti tinggal dijumlahkan berarti hasil akhirnya. Kita langsung jawab saja. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Masukkan angkanya ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 18 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kuadrat. Ya. 3 kuadrat itu berapa? 9 ya. Maka ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 3 ya, Newton per Coulomb. Nah, E2-nya sama rumusnya. K Q2 per R2 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25 ya. 25 dengan 50 bisa dibagi. Ini hasilnya kan 25. Kemudian ini 50. 50 bagi 25 berapa? 2. Nah, 2 kali 9? Iya, 18. 18 kali 10 pangkat 3 ya. Newton per Coulomb. Nah, ternyata nilainya sama. Ya, kalau sudah, maka E-nya, E di titik P, maka sama dengan, karena dia searah, maka E1 tambah E2. Ya. 18 kali 10 pangkat 3 ditambah 18 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 36 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb, arahnya ke kiri ya. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk muatan yang tidak segaris ya. Q1 di situ 3 mikro. Berarti Q1 sama dengan 3 kali 10 min 6. Q2 4 mikro. 4 kali 10 pangkat min 6. Sementara R1-nya 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 ya, meter.
Kemudian R2 juga sama 3 cm, 3 kali 10 min 2 meter. Oke, kalau sudah menuliskan yang diketahui, maka selanjutnya silahkan melukiskan arah medan. Arah medan di titik A oleh muatan 1, karena muatan satunya positif, maka dia menjauhi ke kanan. Ini E1. Dan oleh muatan 2 juga positif, maka dia ke bawah. Ini E2. Ya, kalau sudah, nanti gambar akhirnya seperti ini ya. Ini titik P, E1 ke kanan, E2 ke bawah. Nah, ini nanti tarik garis seperti ini. Ya, ini yang ditanya. EP ya. Oke. Nah, kita hitung saja langsung ya. E1 jawab. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 3 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 3 kali 10 pangkat minus 2, tapi kuadrat ya. Kita selesaikan dulu. 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 minus 6. 3 kuadrat itu 9 ya. Kali 10 pangkat 2 kali minus 2 minus 4. Ya, maka hasilnya sama dengan, ini bisa kita coret. Ya, maka ini 3 kali 10 pangkat 3 per 10 minus 4. Minus 4 pindahkan ke atas, jadinya 3 kali 10 pangkat 7. Ini Newton per Coulomb. Ke E1, kita lanjut E2 ya. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sama dengan, kita tulis saja dulu, 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 pangkat minus 6, dibagi 9 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ini bisa kita coret juga. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kalau sudah, kita langsung masuk. E, P sama dengan, karena dia siku-siku, langsung saja. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ya. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 ini kuadrat tambah 4 kali 10 pangkat 7 ini juga kuadrat ya, diakarkan. 3 kuadrat itu 9 kali 10 pangkat 14 tambah 16 kali 10 pangkat 14 juga. Ya, ini akar. Ini sama dengan 25 kali 10 pangkat 14. Ya, akar 25 itu 5 kali 10, 14 bagi 2, 7. Ya, maka hasilnya 5 kali 10 pangkat 7. Nah, ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita coba tugas ya. Jadi di sini ada 2 buah tugas, tolong dikerjakan. Caranya masih sama ya. Untuk yang tugas yang pertama, ini yang segaris titiknya di titik B. Nah, di situ muatan A itu muatannya positif. Kemudian yang muatan C-nya negatif ya, titiknya di B. Nah, silahkan dikerjakan. Ingat ya, kalau ketemu satuannya cm, dirubah dulu ke meter. Nah, kemudian yang nomor 2 soalnya gambarnya sama persis ya, cuma soalnya saya ganti angkanya saja. Q1-nya 8 mikro positif, Q2-nya 6 mikro juga positif. Nah, R1, R2-nya masing-masing sudah dalam 3 meter begitu. Nah, hitung medan yang dialami titik A. Kalau mengikuti dan menyimak penjelasan saya, maka tugas ini tidak akan jadi masalah seharusnya buat kalian. Oke, sekian saja. Tugasnya disetorkan dalam bentuk PDF ya ke WhatsApp saya. Saya tidak menerima dalam bentuk foto begitu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.